Hello, welcome back to Nopianti channel. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang degree of comparison bahasa Inggris kelas 8 tingkat SMP pada semester 2. Degree of comparison merupakan tingkat perbandingan antara benda dengan menggunakan kata sifat atau adjektif. Degree of comparison dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga superlative degree. Berikut ini adalah gambaran penjelasan yang membedakan setiap tingkatnya. Yang tadi itu 3 tingkat itu, yang pertama level dari hal yang dibicarakan itu berada di level yang sama atau sebanding, atau juga levelnya itu sama. Yang kedua, level dari hal yang dibicarakan itu salah satunya memiliki sifat yang lebih dari yang lainnya. Untuk yang ketiga, level dari hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Jadi yang paling apapun dari sifat di yang lainnya. Kemudian positive degree itu adalah bentuk pertama dari degree of comparison ya. Positive degree itu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan antara dua benda, sehingga kata sifatnya itu utuh, tidak berubah. Oleh karena itu, pola atau susunan kalimatnya menggunakan s, adjective, or adverb s. Jadi pasti susunan kalimatnya itu menggunakan kata s. Contohnya, you are as rich as Rafathar. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang diartikan, kamu sama kayaknya dengan Rafathar. Jadi kamu itu kayaknya itu sama, kekayaannya itu sama dengan si Rafathar. Itu berarti menggunakannya positive degree. Yang digunakan pola kalimatnya yaitu gunakan s dan s. Jadi adjektif atau adverbnya itu ada di tengah-tengah kata s, ciri-ciri positive degree. Contohnya lagi, you are as handsome as your dad. My dad is as tall as Messi. Kalian lihat, ada subjek, ada verb. Verb itu bisa juga kata kerja ya. Kemudian ada s otomatis, kemudian adverb s lagi plus subjek kedua plus verb. Jadi di antara kalimat tersebut ada subjek pertama dan subjek kedua, karena menyamakan subjek yang pertama dan subjek kedua. Untuk yang kedua ada comparative degree, menjelaskan salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih. Nah, lebih ini dibanding hal lainnya. Jadi mempunyai sifat yang lebih dari yang lainnya, dari subjek yang lainnya itu dia mempunyai kelebihan. Oleh karena itu digunakan adjektif atau adverb ditambah atau plus ir atau more plus adjektif atau adverb. Contohnya, Putri is more beautiful than Jana. Putri is more beautiful than Jana. Putri lebih cantik daripada Jana. Nah, ini lebih kata sifatnya. Lebihnya apa? Beautiful, cantiknya itu lebih cantik daripada
si jana ini. Tuh, maka pola kalimatnya itu menggunakan comparative degree. Kita lihat contoh lainnya. My mom is prettiest woman. Louis ran the fastest of all the member. Rumusnya, setelah subjek ada to be. To be-nya bisa menggunakan is, bisa menggunakan are. Ingat kalau is itu berarti untuk subjek yang tunggal. Kalau are itu untuk yang jamak ya. Kemudian setelah to be ada most. Most ini keterangannya bahwa dia itu si subjek pertama itu lebih gitu. Kemudian setelah most ada adjective. Setelah adjective ada objek. Kemudian rumus yang kedua setelah subjek itu menggunakan verb. Verb itu kata kerja. Kayak Louis runs. Runs itu verb ya. Kemudian ada most plus adverb plus objek. Bentuk ketiga ada superlative degree. Menjelaskan hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Jadi kalau superlative degree ini, jadi sifatnya itu memiliki yang paling-paling, sangat paling di atasnya daripada yang lain. Berarti bisa dikatakan kalau superlatif udah nggak ada tandingannya nih, ya kan? Oleh karena itu digunakan adjektif atau adverb plus ist atau most plus adjective or adverb. Contohnya, she is the most beautiful girl I have ever met. Dia perempuan adalah gadis yang paling cantik yang pernah kutemui. Yang paling, most, the most itu yang paling. Berarti tidak ada tandingannya udah. Kalau dia itu ketemu sama cewek itu, bahwa cewek itu tuh paling cantik gitu ya. Contohnya lagi, my mom is prettiest woman. Louis runs the fastest of all the member. Sama ya. Kemudian di sini setelah tahu pola dan contoh kalimat comparison degree, kalian pasti bertanya-tanya dalam hati kan, kapan ya kita harus menggunakan are or is, dan kapan kita harus menggunakan more or most. Penggunaan ir sama ist atau more or most harus disesuaikan kembali dengan adjektif atau adverb yang digunakan dalam kalimat. Namun terdapat beberapa aturan yang harus sobat pintar atau kalian catat nih ya. Antara lainnya adjektif atau adverb dengan satu silabel, maksudnya satu silabel itu suku katanya itu ada satu gitu. Jadi maksudnya dari satu silabel atau suku kata, yaitu adjektif atau adverb tersebut tidak dapat dipenggal sehingga pengucapannya hanya satu suku kata atau hanya satu kali. Jadi kedengarannya cuma satu kali itu disebutnya. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata yang hanya diucapkan sekali. Slow, fast, cheap, large, short, big. Sehingga adjektif atau adverb dengan satu silabel pasti selalu menggunakan ir atau is. Slower, faster, cheaper gitu ya. Bigger. Kemudian yang kedua ada adjektif atau adverb dengan dua silabel. Maksudnya apa? Dua silabel itu, jadi maksudnya dari dua silabel itu suku kata adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal menjadi dua
kata ya sobat ya, sehingga pengucapannya terdiri dari 2 kali pengucapan. Contohnya famous, happy, clever, easy. Itu kan 2 kalimat ya. Pengucapannya itu jadi dipenggal menjadi 2 kali, sehingga adjektif atau adverb dengan 2 silabel bisa menggunakan er atau ist, bisa juga menggunakan more atau most. Yang terakhir yaitu adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih silabel. Jadi suku katanya itu lebih dari 3 ya. Yaitu adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal menjadi 3 atau lebih ya sobat ya, sehingga pengucapannya terdiri dari 3 pengucapan atau lebih. Contohnya delicious. Ada berapa coba? Delicious. Ada 4 ya. Kemudian expensive, comfortable, dangerous. Sehingga adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih silabelnya selalu menggunakan more atau most. Itu adalah bentuk-bentuk dari degree of comparison. Semoga kalian dapat memahaminya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya. Dan jangan lupa share video ini sehingga semua bisa belajar bersama. Thank you.